Halo, selamat pagi. Hari ini kita kedatangan narasumber. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan topik tentang mengapa harus menjadi intrapreneur. Nah, nanti saya akan sedikit berbincang-bincang dengan narasumber kita dengan yang ada dua narasumber. Nah, kita sebelum masuk ke perbincangan kita memberi kesempatan pada narasumber kita untuk memperkenalkan dirinya. Silakan. Baik, hari ini karena narasumber kita sudah memperkenalkan diri, saya akan mempertanyakan, berarti kita sebelum membuka usaha atau menjadi seorang wirausaha itu kita harus apa namanya, mengapa kita harus menjadi intrapreneur? Apakah tanggapan dari narasumber kita? Silakan. Saya akan menjawab.
Nah, jadi tadi udah membahas tentang mengapa kita harus menjadi intraprener itu kita harus mempunyai tekad dan mindset ya. Nah, di sini saya akan mempertanyakan lagi apakah kita hanya mempunyai mindset atau tekad itu kita seandainya kita sudah mempunyai modal, apa kita bisa membangun usaha hanya dengan modal mindset atau tekad? Sebenarnya jika tidak ada modal untuk membuka sebuah usaha itu sepertinya tidak bisa. Ada kalanya bisa, tetapi dia meminjam pada seseorang. Biasanya seorang pengusaha itu jika sudah berkeinginan dan punya tekad, tentunya dia sudah mempunyai modal. Dan modal ini yang bisa membantu kita apa yang akan direncanakan untuk membuka sebuah usaha, dari modal berapa dan apakah cukup untuk kita membuka usaha seperti itu. Jadi aslinya membuka usaha atau berwirausaha itu merupakan seperti roda berputar ya. Jadi kehidupan manusia itu juga bergantung sama uang ya. Istilahnya itu, jika kita buka peluang usaha, kita juga harus punya modal. Ya, Apa benar begitu? Apakah begitu untuk narasumber yang kedua? Benar. Tapi kan kalau di zaman sekarang udah gampang ya cari pinjaman. Ada banyak pinjaman online di bank, dengan jaminan sedikit kita sudah bisa mendapatkan pinjaman yang lumayan untuk membuka usaha. Jadi memang yang pertama itu kita harus punya tekad dan mindset yang kuat untuk membangun sebuah usaha atau berwirausaha. Untuk modal kita bisa melakukan pinjaman seperti yang tadi sudah dikatakan, bisa lewat pinjol atau pinjaman online, bisa di bank. Sekarang sudah sangat difasilitasi oleh pemerintah seperti bank-bank yang mencari nasabah itu sudah banyak membantu masyarakat kecil mendapatkan pinjaman modal awal untuk membangun sebuah usaha. Oh, berarti kita menjadi seorang entrepreneur atau berusaha itu bagaikan ibarat pelari ya? Kok pelari? Maksudnya pelari seperti olahraga? Apa bagaimana ini? Maksudnya kita Tidak, kejar-kejaran. bukan yang dimaksud pelari itu bukan lari-lari kayak olahraga pagi itu ya. Nah, lari itu maksudnya kita berproses kan ya, bergerak kan kita itu kadang males kan, tahu itu nantinya kita semisal membuka usaha itu kan pastinya ada orang yang mengejek atau yang mengolok kita, pastinya kita itu dalam diri kita merasa gengsi gitu, terus kita menurun, tidak membuka usaha lagi kan. Nah, maka dari itu kita yang dimaksud lari itu kita harus berjuang, bergerak meskipun ada orang yang mengolok kita atau mengejek kita gitu, itu kita tidak tumbang gitu. Dengan kemodalan yang pertama sebelumnya ya sudah dibahas, dengan keyakinan, karena entrepreneur itu harus mempunyai ide atau nantinya bisa membuka inovasi yang kreatif dan itu lagi yang kita juga mempunyai mindset yang tinggi, karena kita sebelum buka usaha kita harus mempunyai semua itu. Nah, maka dari itu yang dimaksud dari lari itu kita Tidak berhenti ya, meskipun ada roda berputar berputar gitu. Orangnya nanti atau teman kita mengejek, kita tidak tumbang. Meskipun diejek, kita tidak akan berhenti di sini kan ya, harus terus berjuang. Jadi diibaratkan lagi lomba gitu ya, kita harus fokus lagi aja, kita harus Dari fokus aja, gitu. dan kita tidak usah melihat hasilnya, tapi kita harus Iya. lihat sebuah proses menjadi Itu yang penting. Ya, karena
kita ikutin aja dulu ya, bukan dari lihat dari hasilnya ya. Kita harus kita menikmati pekerjaan kita ya, dan harus Tapi tetap harus fokus sama tujuan kita yang ada di depan. Iya benar. Karena takdir itu sudah ditentukan Ya, di atas ya. betul. Jadi apapun, jadi kita hanya berusaha segigih Iya. mungkin, sebisa Masalah mungkin. hasil kita nanti Iya benar. Lihat di belakang. Ya, Mungkin meskipun takdir itu emang sudah ditentukan, maka kita itu harus Bahkan- mengubah takdir kita sendiri. Karena dalam keluarga itu tidak semuanya harus menjadi sukses kan. Pastinya dalam keluarga kita itu nanti ada yang sukses dan tidak. Maka dari itu kita sebagai orang yang berpendidikan, kita harus menumbuhkan atau bisa tidak merepotkan orang tua, kita harus menumbuhkan rasa berwirausaha atau membuka usaha dari titik yang sekarang kan ya. kurang lebihnya juga seperti Iya. itu. Oh, sangat menyenangkan sekali ya hari ini perbincangan kita dari dua narasumber kita, Kak Silvi sama Kak Ila ya. Nah, bermotivasi sekali bagi anak milenial sekarang, zaman sekarang ya, anak muda sekarang ya, biar mereka itu mempunyai motivasi dan bertekad untuk berwirausaha juga ya kan ya. Nah, karena menjadi seorang entrepreneur itu memang menjadi sebuah pilihan yang baik kan. Nah, agar mampu menjadi seorang mandiri secara finansial kan. Nah, kita untuk mengatasi krisis keuangan ekonomi keluarga kita juga bermanfaat sekali kan ya. benar. Karena ya, berwirausaha itu adalah pekerjaan yang sangat mulia dah. Ya, menurut betul kita sekali. sekalian. jadi pilihan terbaik Terbaik. di era krisis ekonomi seperti iya sekarang. betul. Nah, wirausaha itu kan jalan orang yang yang ingin mengubah takdirnya, Ya, mengubah takdirnya menuju masa depan yang lebih baik kan. Nah, maka dari itu memang menjadi seorang wirausaha itu menuju kesuksesan yang lebih baik kan. Benar, benar. Dan kita harus belajar lebih baik lagi meskipun nantinya kita menjadi seorang entrepreneur dan kita tidak hanya menjadi seorang entrepreneur puas di situ aja dan harus berkembang. Meskipun Ya, kita harus sudah menjadi entrepreneur, kita harus menggali kemampuan kita. Kita harus melihat yang perputaran zaman sekarang kan ya, biar lebih berkembang. Intinya harus tetap berinovasi. Iya, Mau berinovasi. seperti apapun, sudah seperti apapun kita nantinya, kita tidak boleh berhenti untuk tetap memperbarui atau mengupgrade diri kita menjadi yang terbaik. Iya, Baik, betul. ya. Nah, baik, terima kasih untuk narasumber kita, untuk Kak Silvi sama Kak Ila ya. Terima Sama-sama. kasih untuk hadir di acara ini untuk memberikan motivasi yang begitu sangat baik dan memberi manfaat bagi anak milenial sekarang. Ya. Semoga bermanfaat juga. Terima kasih Kak. Baik.